Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di awal bulan Oktober ini dalam sapaan teduh kita. Terpuji nama Tuhan, jikalau di hari ini kita masih diperkenankannya untuk memasuki hari yang baru, bulan yang baru. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari yang baru, bulan yang baru Engkau telah berikan dalam hidup kami. Dan kami awali di hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ajari kami, ajari hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar kami tetap mampu melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Lukas 7 ayat 19b, demikianlah firman Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang, setiap manusia pasti pernah mengalami penderitaan dalam hidupnya. Pengalaman hidup yang buruk itu juga sering menghampiri kehidupan kita. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka penderitaan itu selalu mengiringi kehidupan manusia untuk diproses. Entahkah kaya atau biasa-biasa saja, berpendidikan atau orang yang tidak berpendidikan sekalipun, penderitaan itu datang tidak pandang bulu. Siapa saja, sewaktu-waktu kondisi itu bisa datang. Dan terkadang dalam hal yang tidak kita mengerti pun, itu juga bisa datang dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita, tidak terkecuali sebagai orang Kristen, ketika kondisi itu datang bisa membuat kita kecewa. Bahkan yang sangat membahayakan, bisa membuat kita meragukan akan kuasa Tuhan. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita yang sering terlintas dalam hidup kita. Apakah Tuhan masih peduli kepadaku? Apakah Tuhan masih mendengarkan doaku? Terlebih dalam kondisi saat ini, pandemi COVID-19 yang tidak pernah berhenti dan belum berhenti. Bahkan semakin banyak yang terpapar COVID-19 yang memiliki dampak yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita, baik dalam ekonomi kita, sosial kita, begitu juga dalam kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Gejolak dan ketegangan itu pernah dialami oleh Yohanes Pembaptis, seorang perintis jalan Yesus Kristus, menyerukan kemesiasan yang akan datang, kerajaan Allah yang datang. Dan itu sudah dibuktikan dalam kehadiran Yesus Kristus. Ketika dia di dalam penjara karena mengeritik Herodes, sebuah tafsiran mengatakan ada rasa kecewa pada dirinya kepada Yesus Kristus. Tapi kekecewaannya bukan dia meragukan kemesiasan Yesus. Dia hanya sedikit kecewa. Aku melakukan yang benar. Aku melakukan apa yang sudah dinubuatkan. Tapi kenapa harus tetap di penjara? Tapi satu hal yang harus menjadi penekanan pada diri kita, dia tidak meragukan kuasa Yesus. Apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis dalam firman Tuhan yang menjadi bagian kita di hari ini merupakan hal yang tepat. Sehingga dia meminta kepada muridnya untuk mempertanyakan langsung kepada Yesus Kristus apa yang menjadi gejolak pada dirinya. Dia langsung mau mendengarkan dari Yesus itu sendiri. Bukan hanya untuknya, tapi juga untuk para muridnya yang mulai meragukan kemesiasan Yesus karena melihat gurunya dalam penderitaan dan menantikan kematian di penjara oleh Herodes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis, inilah yang patut kita teladani. Dia langsung
mempertanyakan kepada Yesus. Apabila kita juga sebagai orang Kristen, sering sekali kita tidak mengerti jalan Tuhan dalam kehidupan kita, yang terkadang itu bisa membuat kita kecewa. Terkadang dalam keraguan kita akan dirinya, akan kuasanya. Tapi hari ini kita diingatkan, di dalam kekecewaan kita, di dalam keraguan kita, jangan bertanya kepada yang lain, tapi pertanyakan langsung itu kepada Tuhan sendiri. Berdoalah kepadanya dan dengarlah akan firman-Nya, sehingga itu bisa memberikan penjelasan bagi kita dan memberikan keterangan bagi kita apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Sebab kekecewaan bisa membuat orang Kristen menolak Yesus, dan kondisi itu diketahui oleh Yesus dalam hidup kita. Kita membaca dalam Lukas 7 ayat 23 mengatakan, dalam jawaban Yesus atas pertanyaan para murid Yohanes Pembaptis, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Ini juga yang menjadi bagian dalam hidup kita. Apa yang kita alami saat ini, itu boleh membuat kita kecewa. Tapi jangan pernah menolak Yesus dalam hidup kita. Karena hanya melalui Dialah kita akan dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjauh dari dirinya. Ketika kekecewaan datang pada kita, jangan pernah tinggalkan dirinya. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena sebagai orang Kristen sering sekali yang terjadi, ketika penderitaan dalam hidup membuat dia merasa kecewa dengan Tuhan, maka apa yang dia lakukan? Meninggalkan persekutuan, meninggalkan gereja Tuhan, dan mencari jawaban dalam ketidakpastian. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, pertanyakan semuanya langsung kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengerti apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Iman dan pengharapan itu akan menghancurkan segala kekecewaan kita dalam hidup kita saat ini. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tetap kuatkan iman kita di dalam Dia, dan tetaplah berpengharapan hanya kepada Dia, karena hanya Dialah jalan satu-satunya yang memberi keselamatan, ketenangan, kedamaian dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Banyak hal yang tidak mengerti yang terjadi dalam hidup kami, yang terkadang sering membuat kami kecewa dengan kondisi yang ada. Bahkan terkadang meragukan akan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tapi hari ini kami sudah diingatkan bahwasanya kekecewaan yang kami alami, mungkin keraguan yang sering menghantui hidup kami harus langsung bertemu dengan Engkau, mempertanyakan segalanya hanya kepada Engkau. Oleh sebab itu, ajari kami, teguhkan kami, agar apapun yang kami alami, kami tidak sampai meninggalkan Engkau. Kami tidak pernah meragukan akan kuasa dan kasih-Mu yang sampai saat ini itu masih tetap berlaku dalam hidup kami. Kuasa dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kami dan memberikan kedamaian dalam hidup kami, walaupun kondisi kehidupan kami tidak mudah untuk kami jalani. Terlebih dalam kondisi saat ini pandemi COVID-19 yang belum berhenti, yang memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan ekonomi kami, sosial kami, bahkan dalam persekutuan-persekutuan kami. Ajari kami agar tetap teguh dan kuat dalam firman Tuhan, sehingga kami tetap meyakinkan hidup kami hanya kepadamu. Khususnya saat ini kami berdoa untuk Badan Pekerja Majelis Runggun di tengah-tengah Klasis Jakarta Kalimantan. Engkau tetap berikan hikmat-Mu dalam tanggung jawab mereka, agar pelayanan yang Tuhan berikan mampu dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan.
Begitu juga buat pelayan-pelayan KKR kami di tengah-tengah klasis Jakarta Kalimantan ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kemampuan dan semangat pelayanan, walaupun kondisi saat ini masih harus dilakukan secara online. Tapi itu tidak menyurutkan segala semangat pelayan-pelayan KKR kami untuk memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak KKR kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.